Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam podcast Lensa. Bersama ini kita kedatangan tamu dari KPU Kabupaten Purworejo, yaitu anggota KPU Kabupaten Purworejo dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Suwardio. Selamat pagi, Pak Wardio. Selamat pagi, Bu Widya. Sehat? Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak, disapa dulu sahabat Bawaslu yang menonton podcast kita kali ini. Siap. Selamat pagi, sahabat Bawaslu. Saya Suwardio dari KPU Kabupaten Purworejo. Terima kasih atas undangannya. Kami juga mengucapkan terima kasih Pak War, karena di sela-sela kesibukan Pak Wardio ini, Pak Wardio menyempatkan diri ketika kami mengundang untuk kegiatan podcast ini dan beliau bersedia. Terima kasih Pak Wardio. Sama-sama, Bu Wid. Pak Wardio, ini kan baru-baru ini sudah terbit PKPU 1 tahun 2025 ya, tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian dari Bawaslu sebagai respon dari PKPU 1 ini terbit surat edaran dari Bawaslu RI nomor 29 tahun 2025. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, PKPU 1 tahun 2025 ini mengenai apa? Ya, terima kasih Bu Wid. Jadi PKPU 1/25 ini menginstruksikan pada kami KPU di Kabupaten, Provinsi, seluruh Indonesia untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, tugas kami untuk melakukan pemutakhiran itu secara periodik. Setiap triwulan kami harus menyampaikan, harus melakukan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan itu, dan kami harus melakukan pleno terbuka. Dalam pleno itu kami tentu menghadirkan Bawaslu dan instansi terkait. Instansi yang dimaksud adalah dinas yang mengurusi kependudukan, yaitu Dukcapil, kemudian Polres, Kodim, dan Kementerian Agama. Nah, selama ini kami melakukan koordinasi dengan Disdukcapil, Polres, Kodim, dan Kementerian Agama, di mana untuk Polres kami mendapatkan data warga Purworejo atau pemilih yang alih status semula sipil menjadi Polri. Demikian pula dari Kodim, kita juga mendapatkan data pemilih alih status dari pemilih menjadi tidak memenuhi syarat karena menjadi TNI. Nah, dari Kemenak kami mendapatkan data pemilih kurang dari 17 tahun yang mendapatkan rekomendasi untuk pernikahan atau perkawinan. Jadi pemilih itu belum 17 tahun tetapi sudah menikah atas rekomendasi dari Kemenak. Itu yang kami lakukan. Terkait pemutakhiran data pemilih, jadi pemilih tidak memenuhi syarat itu dari meninggal dunia, kemudian alih status, kemudian pindah keluar, itu pemilih TMS. Nah, pemilih tambah, pemilih baru itu pemilih yang 17 tahun dan pemilih pindah masuk yang usianya di atas 17 tahun ke atas. Itu. Ya. Nah, sebelum semakin detail ya Pak, ini mungkin dari sahabat Bawaslu juga ingin mengetahui sebetulnya PDPB itu apa, kemudian tujuan dilakukan PDPB ini apa? Ya, PDPB itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, disingkat menjadi PDPB. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutakhirkan data pemilih. Jadi data pemilih itu diharapkan nantinya pada saat ada pemilihan di tahun yang akan datang, walaupun pemilihan yang paling cepat kan tahun 2009. Ya. Nah,
diharapkan dengan adanya pemutakhiran secara berkelanjutan ini, KPU bisa menyajikan data pemilih yang lebih mutakhir, akurat, dan tentu itu seperti yang sudah-sudah penyakit lama, tradisi, kebiasaan yang sudah-sudah itu munculnya pemilih meninggal dunia pada DP4. Nah, untuk mengantisipasi, untuk memperkecil jumlah itu, maka kami KPU melakukan nantinya melakukan pencocokan terbatas. Coktas ya, Coktas. Istilahnya. Nah, saat ini kami sudah melakukan koordinasi dengan Dukcapil. Kami mempunyai data pemilih TMS meninggal. Yang pertama, pemilih meninggal sudah memiliki akta kematian, dan yang kedua, pemilih meninggal TMS meninggal yang belum memiliki akta kematian. Nah, kami nanti akan melakukan coktas terhadap pemilih yang TMS meninggal yang belum memiliki akta kematian. Dan sekarang sudah kami himpun dan sudah kami serahkan kepada Disdukcapil untuk berharap, ya ini harapannya Disdukcapil itu bisa menindaklanjuti menerbitkan akta kematian sehingga di DP4 yang akan datang itu tidak akan muncul kembali. Berarti itu salah satu strategi ya Pak ya, karena mengingat baik dari KPU maupun Bawaslu ini kan kita sudah tidak memiliki badan ad hoc ya. Padahal ini kan memang PDPP ini sebetulnya memang sudah diamanahkan, baik di undang-undang maupun diterjemahkan juga di PKPU. Nah, ini kemudian strategi yang lain Pak, karena kalau kita lihat Disdukcapil ini kan sedikit banyak. Kalau kita meminta data ke Disdukcapil, kayaknya untuk saat ini Disdukcapil juga tidak memberikan data secara utuh ya, karena mungkin Disdukcapil juga ada regulasi yang mengikat Disdukcapil gitu, sehingga tidak bisa memberikan data secara utuh. Nah, itu strategi dari KPU itu bagaimana? Ya, terima kasih Bu Wit. Betul, di awal di bulan April, Mei ya, kami minta ke Disdukcapil itu data TMS itu tidak bisa mendapatkan by name, by address, tapi yang kami dapatkan hanya agregat. Nah, angka ya, jadi hanya angka saja, jumlah meninggalnya sekian, pemilih barunya sekian. Tentu dengan data agregat itu kami tidak bisa menindaklanjuti, tidak bisa. Nah, sekarang kami menyiapkan Google Form yang kami sebar ke teman-teman ex badan ad hoc, dan harapan kami nanti bisa nyantol beberapa teman itu memberikan masukan. Nah, selain itu juga dalam rapat pleno terbuka kemarin kami juga sampaikan kepada instansi terkait agar bersama-sama untuk memberikan masukan kepada KPU terkait dengan pemilih TMS maupun pemilih baru. Jadi kami tetap tanpa anggaran pun kami tetap melakukan kegiatan dengan semaksimal mungkin, melibatkan teman-teman ex badan ad hoc. Ya, itu. Jadi rencananya nanti ketika coktas itu nanti kita akan tentunya langsung ke desa kelurahan, dan saya yakin tidak semua 494 desa kelurahan itu ada semua. Nah, kami akan melakukan coktas, mudah-mudahan dengan coktas itu data akan lebih akurat. Itu Google Drive-nya itu sudah sejak kapan Pak diturunkan ke kecamatan maupun di desa? Kalau sekarang belum semua meminta izin kepada camat, tapi di bulan Juli Agustus ini nanti kita akan koordinasi dengan camat, minta izin untuk menyampaikan menyebarluaskan Google Drive itu, sehingga
kita akan lebih lebar sayapnya untuk bisa mendapatkan masukan dari masyarakat. Sejauh ini sudah ada data yang masuk? Google Grab baru 1-2 dari teman-teman badan ad hoc di desa-desa, kelurahan dan desa. Ada. Tetapi masih kecil persentasenya itu. Karena baru juga ya, baru. Selain itu Pak, mungkin ada strategi yang lain? Untuk strategi yang lain, kami kemarin koordinasi dengan Kemenak. Jadi Kemenak itu nanti setiap bulan akan memberikan progres laporan yang dari 16 kecamatan itu akan diteruskan setelah ada laporan ke kabupaten akan teruskan pada KPU. Itu harapannya kita dapatkan dari Kemenak juga, kemudian dari Kodim juga sudah memberikan data, nanti akan kita tindak lanjuti. Begitu. Siap. Terus ini Pak, ini kan harapan kemarin kita sudah pleno ya, rekapitulasi PDPB yang triwulan kedua. Nah ini pleno yang pertama, kalau dihitung berarti pleno yang pertama. Nah itu kebetulan kami juga hadir di pleno tersebut. Nah kami juga mendapatkan berita acara, kemudian juga rekap tentang PDPB untuk triwulan kedua itu. Nah karena kami juga mendapatkannya juga karena kami tahu dari KPU juga tidak membuka data secara open ya, by name by address, karena terkait perlindungan data pemilih. Nah ini kemarin kan ada data TMS ya Pak ya yang kami terima. Itu data TMS itu kategorinya itu apa saja Pak? Dan paling banyak itu di mana TMS-nya itu karena apa? Ya, jadi TMS itu kan yang pertama itu karena pindah keluar tidak memenuhi syarat karena pindah keluar daerah. Kemudian yang berikutnya adalah meninggal dunia. Meninggal dunia itu yang ketiga adalah alih fungsi dari sipil menjadi TNI, Polri. Yang keempat dicabut hak politiknya. Ya, yang paling banyak yang kami cermati itu adalah yang meninggal dunia. Meninggal dunia yang paling banyak angkanya TMS. Ya berarti untuk rekap kemarin ya. Nah ini Pak, ini kan terus KPU mengumumkan ya hasil dari rekapitulasi kemarin ya. Kita umumkan di laman. Di laman KPU. Bentuk pengumumannya itu angka atau seperti apa? Ya itu yang kita umumkan itu berita acara dan lampirannya. Jadi hanya agregat angka ya. Hanya berita acara share di laman. Ya. Karena kalau kita melihat dari PKPU 1 Pak Wadyo, ini kan sebetulnya semangatnya dari pengumuman ini untuk mendapatkan tanggapan nggih. Nah ini karena pengumuman dari KPU ini hanya berupa agregat, itu mungkin ada strategi dari KPU supaya masyarakat itu bisa melaporkan gitu. Itu strateginya seperti apa? Karena kalau hanya melihat pengumuman dalam bentuk agregat mungkin kan masyarakat juga tidak tahu gitu. Kalau masyarakat ingin melihat apakah dirinya itu masih terdaftar sebagai pemilih, itu bisa dicek DPT online. DPT online masih bisa diakses ya? Untuk saat ini bisa. Jadi, tetapi memang tidak bisa melihat secara keseluruhan, hanya bisa ngecek dirinya sendiri untuk terdaftar di situ apa tidak lewat NIK. Berarti hanya bisa mengecek dirinya sendiri. Nah ini Pak, seandainya ada masyarakat yang ingin mengecekkan orang tuanya, itu bisa tidak di DPT online? Bisa sepanjang hafal dengan NIK. Jadi bisa ya? Bisa. Jadi ketika menemukan kok tidak masuk dalam daftar pemilih, kemudian bisa melaporkan gitu supaya bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Ditindaklanjuti oleh KPU. Oh iya. Nah ini kan PDPB ini kan semuanya dilakukan melalui Sidalih ya Pak? Ya. Nah Sidalih ini karena kami dari Bawaslu aksesnya juga tidak bisa mengakses malah ya, karena saat ini memang masih
tertutup atau mungkin ke depan bisa paling tidak mengintip gitu Pak. Nah tapi ini ketika PDBB ini dilakukan kemudian dieksekusi ke dalam Sidali, apakah otomatis bisa langsung connect atau integrate dengan DPT online? Ya bisa Bu, langsung bisa. Jadi ketika ada masukan dari masyarakat, dari pemilih, teman pemilih memberikan masukan, salah satu anggota keluarganya itu meninggal dunia. Nah kemudian kita lakukan eksekusi, kita TMS dengan keterangan meninggal dunia. Melalui Sidali? Ya melalui Sidali, portal Sidali, tetap lewat Sidali. Ya. Kemudian ketika ada salah satu anggota keluarga pemilih baru, katakanlah pemilih baru, itu ada yang salah mencantumkan tanggal lahir atau bulan, tahun. Jadi salah satu data kependudukan kesalahan itu bisa dilakukan perbaikan. Kan ada yang tahun lahirnya di KTP kadang penulisannya ada kekeliruan. Iya, iya. Berarti pemutahiran itu juga termasuk perbaikan elemen data, ya. Elemen data, kemudian pencatatan TMS, kemudian MS itu juga masuk di situ semua ya Pak. Ada perbaikan, ada ya perbaikan elemen data bisa dilakukan sepanjang waktu. Nah, kemudian ini Pak, terkait dengan apabila ada masyarakat atau dari Bawaslu atau dari manapun yang memberikan tanggapan atau masukan, ini kan perlu dijelaskan dokumen apa saja yang bisa disampaikan supaya bisa dieksekusi. Ya, jadi sahabat Bawaslu dan teman pemilih, jika Bapak Ibu Saudara itu akan memberikan masukan, itu selampirkan jika kematian, bahan dasarnya itu yang menguatkan adalah akte kematian. Kemudian jika itu dari kelurahan belum sempat mengurus akte kematian, itu bisa surat keterangan dari kelurahan. Sementara bisa kita lakukan seperti itu. Nah, kalau itu pemilih baru, fotokopi KTP yang terbaru yang menunjukkan atau menguatkan bahwa pemilih itu sudah 17 tahun sudah masuk, atau sudah menikah atau pernah menikah jika usianya di bawah 17 tahun. Oke, nah untuk yang meninggal ini Pak, kadang masyarakat ini memberikan masukan itu surat keterangan dari desa atau kelurahan itu tidak ada itu misalnya, tetapi dia tahu pasti bahwa kerabatnya itu meninggal, tetangganya meninggal. Nah ini kalau disampaikan kepada KPU, ini apakah KPU itu kemudian selesai karena tidak bisa tidak lanjuti, kemudian tidak ada tindak lanjut dari KPU, atau ini tidak bisa dieksekusi karena nggak ada surat akta kematian atau surat keterangannya, itu bagaimana? Ya, kita akan lakukan pengecekan. Jadi karena kita sudah koordinasi dengan Disduk Capil, maka kita akan koordinasi dengan Disduk, kemudian nanti bisa melalui COPTAS, pencocokan terbatas itu, jika itu memang ada kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk segera mengurus. Karena yang terjadi itu sekarang gini Bu, masih ditemukannya masyarakat yang meninggal dunia tidak gito-gito, tidak segera ngurus akta kematian itu karena memang tidak ada kepentingan dengan akta itu. Nah, yang mengurus akta kematian itu biasanya dari keluarga itu membutuhkan akta untuk mengurus warisan. Nah, ini yang menjadi problem. Jadi mengurus ketika urgent aja. Betul, kita mengurus karena ada kepentingan urgent ya. Tapi ketika tidak ya udah diurus itu loh. Nah, itu kemudian langkah KPU seperti apa ketika menemui kondisi yang seperti itu? Harapannya ada kerjasama dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan ya, memberikan masukan kepada kami nanti akan tindak lanjuti. Itu kesadaran yang bisa, masyarakat ya. Berarti butuh sosialisasi ini Pak.
Nah, mudah-mudahan melalui media ini juga sudah mensosialisasikan. Iya. Ini Pak, kalau foto nisan itu bagaimana Pak? Apakah itu masuk ke dalam bukti dukung, itu bisa atau tidak? Foto nisan ya? Iya. Saat ini memang kami belum menemukan itu foto nisan. Iya. Karena foto nisan itu kan menunjukkan ya. Iya. Jadi nama. Kalau nama itu sebenarnya kan banyak yang sama. Iya. Tapi kalau NIK itu kan tidak. Jadi kalau surat keterangan dari desa yang tadi saya sampaikan itu kan mencantumkan NIK. Nisan kami belum pernah ada. Kecuali pada saat coklit dulu di pemilu 24 itu kan ada yang sampai ke nisan ya. Iya. Ya mungkin untuk konten kan. Iya. Lalu ini Pak, ini kan ketika dari si dalih ini KPU dengan surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan ini bisa dieksekusi. Kalau di PKPU ya itu tidak bisa, harus dengan akta kematian. Ya. Tetapi tadi kan saya matur supaya data kita akurat, maka ketika ada surat keterangan yang ada surat keterangan kematian karena pihak keluarga itu tidak ada kepentingan mengurus akta kematian, kita melakukan pengecekan langsung melalui Dinas Kependudukan, ya pencocokan langsung terbatas ke kelurahan desa yang dimaksud. Dalam artian untuk memastikan. Iya, untuk memastikannya tidak harus melalui akta kematian atau bagaimana? Ya kalau memang keluarganya tidak mau mengurus, gitu kan, tidak mau mengurus, kami kan ke kelurahan dalam rangka mendapatkan biodata, ya kan, biodata. Karena biodata sudah lengkap yang didapatkan dari desa kelurahan, maka kami ke Dukcapil, minta Dukcapil untuk menerbitkan dengan akta kematian. Nah, sudah didapatkan, kita baru kan bisa melakukan eksekusi. Berarti ini KPU harus mengawal betul ya? Iya, harus. Karena bisa jadi ketika KPU sudah mendorong Dukcapil dengan bukti yang dari desa dan sebagainya untuk diterbitkan akta kematian, kalau Dukcapil ini masih nanti tidak segera mengeluarkan akta, kan berarti tidak bisa dieksekusi. Padahal secara de facto orang tersebut sudah meninggal. Jadi untuk memastikan supaya akta kematian itu terbit dan bisa dieksekusi, harapannya itu tidak akan hidup lagi di pemilu ya, di DP4. Jadi ini memang biasanya masalah itu yang sering muncul Pak Wardio. Nah, hari Selasa kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Suryadi, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Beliaunya sudah meminta biodata yang meninggal dan belum memiliki akta. Nah, itu akan segera diterbitkan. Itu kan berita menyenangkan. Dengan harapan kalau kami nanti ada masukan dari masyarakat terkait dengan masukannya itu melampirkan surat keterangan dari desa, itu kan sebagai dasar kami untuk melaporkan ke Dukcapil. Dan memohon untuk menerbitkan akta kematian. Karena bisa jadi misalnya ada masyarakat ingin melaporkan kerabatnya sudah meninggal, karena dia ngecek juga di DPT online, saya sudah melaporkan, ketika dicek kok masih ada, harusnya kan sudah tidak ada. Nah kemudian gini Bu, dari yang belum mendapatkan akta itu nanti kalau ada salah satu akta yang tidak diambil, tidak tersampaikan pada keluarga, bisa jadi memang sudah tidak ada keluarganya, ya kan? Bisa jadi keluarga itu tidak membutuhkan dan tidak diambil. Itu di Dukcapil datanya akan di-hidden. Jadi aktanya sudah diusulkan untuk diterbitkan, tapi kalau nanti ternyata dalam penerbitannya kemudian penyampaiannya, setelah diterbitkan penyampaiannya itu tidak ada keluarga yang menerima, itu akta akan tetap ada di Disduk, tetapi nanti datanya di-hidden. Tapi bisa di TMS kan itu? Oh iya, harus TMS. Kalau di-hidden kan sudah tidak muncul lah kembali ketika
DP4 nanti dimunculkan. Dokumen akta 4-nya masih di Dukcapil di Dukcapil. Ya? Siap Pak. Kemudian terakhir nih Pak, harapannya apa nih Pak? PDKP ini. Saya berharap ada peran aktif dari masyarakat untuk membantu kami KPU bisa menampilkan, bisa menyajikan ya data pemilih tetap di pemilu yang akan datang itu lebih valid ya, lebih valid. Jadi mohon ada masukan dari masyarakat sehingga kami mendapatkan benar-benar data dari masyarakat terkait dengan pemilih itu masih ada di mana sekarang, karena kami kan juga harus mencermati pemilih semula terdaftar di Purworejo, tetapi ketika 3 bulan berikutnya dia pindah ke kabupaten lain, itu kan tetap akan terdaftar di Purworejo. Kalau yang bersangkutan itu mengurus kependudukan di tempat lain, nanti akan muncul pemilih di sana menjadi ganda. Nah, ini kami masih memiliki data ganda. 2 hari yang lalu, berarti Rabu, kami mendapatkan data ganda dari pusat itu ada 10 pemilih tersebar di 3 kecamatan. Nah, ini tapi masih di Kabupaten Purworejo kegandaan itu dengan kabupaten lain. Oh, kabupaten lain. Ya, nah kemarin sudah kami koordinasikan dengan Dukcapil. Posisi orang itu sekarang ada di mana? Itu kita nunggu jawaban dari Dukcapil. Jadi terus menerus setiap minggu bulan ada data ganda dari pusat, langsung kita tindak lanjuti. Oh, jadi pemutahiran data pemilih ini, sahabat Bawaslu, memang sangat urgent kalau kami bilang, karena dinamika penduduk baik dimanapun, baik di Kabupaten Purworejo dan wilayah lain ini kan cepat. Setiap hari ini bisa mungkin ada kejadian meninggal dunia ini sehari bisa beberapa tempat ya, kemudian orang pindah masuk maupun pindah keluar. Makanya kenapa PDKP ini menjadi kegiatan meskipun ini non tahapan tetapi harus dilakukan oleh KPU, dan kemudian Bawaslu juga harus selalu mengawasi apakah KPU ini benar-benar melakukan pemutahiran data pemilih sesuai dengan PKPU 1 tahun 2025. Terima kasih Pak Wardiono atas kehadirannya. Sama-sama Bu Wit, terima kasih juga. Mudah-mudahan tidak mengganggu, dan lain waktu seandainya kami mengundang Pak Wardiono lagi, kami berharap Pak Wardiono bersedia untuk hadir di podcast kami. Dengan senang hati. Terima kasih sahabat Bawaslu, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Suwardiono. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.